Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video saya. Di video kali ini, kita akan membahas materi mengenai penyelesaian audit. Nah, penyelesaian audit merupakan tahapan terakhir dalam proses audit. Di materi kali ini, kita akan membahas 7 topik bahasan. Yang pertama, melaksanakan pengujian tambahan untuk penyajian dan pengungkapan. Yang kedua, mereview utang bersyarat atau contingent liabilities. 3. Mereview peristiwa-peristiwa kemudian. 4. Mengumpulkan bukti akhir. 5. Menilai hasil. 6. Menerbitkan laporan audit. Dan yang terakhir, mengkomunikasikan kepada manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Langsung saja ke topik yang pertama, melaksanakan pengujian tambahan untuk penyajian dan pengungkapan. Jadi, pendekatan auditor dalam mendapatkan bukti tentang penyajian dan pengungkapan itu sama dengan pendekatan yang digunakan auditor dalam mendapatkan bukti untuk tujuan transaksi dan juga tujuan audit saldo. Nah, hal-hal yang bisa dilakukan, yang pertama adalah melaksanakan prosedur-prosedur untuk mendapatkan pemahaman pengendalian yang berkaitan dengan tujuan penyajian dan pengungkapan sebagai bagian dari prosedur penilaian risiko. Yang kedua, bisa juga dengan melakukan pengujian pengendalian berkaitan dengan pengungkapan apabila penilaian awal risiko pengendalian di bawah maksimum. Atau bisa juga dengan melakukan prosedur-prosedur substantif untuk mendapatkan keyakinan bahwasanya semua tujuan audit telah tercapai, baik tentang informasi maupun jumlah dalam penyajian dan pengungkapan di laporan keuangan. Nah, topik yang kedua adalah mengenai review atas utang bersyarat dan komitmen. Apa sih pengertian dari utang bersyarat? Utang bersyarat ialah kewajiban potensial kepada pihak luar di masa datang yang jumlahnya belum diketahui, yang merupakan akibat dari aktivitas sebelumnya. Nah, tujuan auditor dalam memeriksa utang bersyarat itu biasanya ada dua nih. Yang pertama, untuk menilai perlakuan akuntansi atas utang bersyarat yang diketahui untuk memastikan apakah manajemen telah menggolongkan kontingensi dengan tepat. Dan yang kedua adalah mengidentifikasi seberapa besar kemungkinan kontingensi yang belum diidentifikasi oleh manajemen. Adapun beberapa jenis utang bersyarat yang sering menjadi perhatian auditor. Itu seperti perkara pengadilan akibat pelanggaran atas hak paten atau pelanggaran lainnya. Bisa juga mengenai pajak penghasilan yang masih menjadi persoalan, kemudian garansi produk, ada pula utang wesel didiskontokan, jaminan atas utang pihak lain, dan saldo belum digunakan dari letters of credit yang sedang berjalan. Itu adalah beberapa jenis utang bersyarat yang sering menjadi perhatian auditor. Nah, selanjutnya adalah komitmen. Komitmen sendiri yang dimaksud di sini adalah hal yang berkaitan erat dengan kontingensi. Nah, hal-hal seperti persetujuan untuk membeli bahan baku, kemudian menyewa fasilitas dengan harga tertentu, menjual produk dengan harga pasti, ketentuan pemberian bonus, ketentuan pembagian laba, program pensiun, serta perjanjiannya royalti. Nah, salah satu pertimbangan perusahaan menyetujui berkomitmen adalah demi nama baik atau keuntungan perusahaan sendiri, walaupun bisa berakibat sebaliknya, yaitu kurang atau lebih menguntungkan dari yang diperkirakan semula. Nah, biasanya komitmen dijelaskan dalam suatu catatan kaki tersendiri, atau menyatukannya bersama dengan catatan kaki untuk kontingensi. Berikutnya adalah menelaah peristiwa kemudian. Jadi, dalam standar audit SA 560, peristiwa kemudian itu didefinisikan sebagai peristiwa yang terjadi di antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor dan fakta yang diketahui auditor setelah tanggal laporan auditor. Ada dua tipe peristiwa kemudian. Tipe yang pertama adalah peristiwa kemudian yang memiliki dampak langsung atas laporan keuangan. Yang pertama, misalnya adalah perubahan dalam kebijakan akuntansi. Jadi, jika suatu perusahaan memutuskan untuk mengadopsi metode penyusutan aset yang berbeda atau mengubah kebijakan pengakuan pendapatan, hal ini dapat mempengaruhi laporan keuangan secara signifikan.
Kemudian tipe yang kedua adalah peristiwa kemudian yang tidak mempunyai dampak langsung atas laporan keuangan tetapi memerlukan pengungkapan. Contoh peristiwa kemudian tipe yang kedua ini misalnya adalah penurunan nilai pasar sekuritas yang dimiliki sebagai investasi sementara atau investasi yang diperdagangkan. Kemudian ada penerbitan sekuritas obligasi atau ekuitas. Kemudian bisa juga penurunan nilai pasar persediaan sebagai akibat keputusan pemerintah yang mempengaruhi penjualan berikutnya. Ada pula kerugian persediaan akibat kebakaran yang tidak diasuransikan. Itu adalah beberapa contoh peristiwa kemudian tipe yang kedua. Selanjutnya adalah pengumpulan bukti akhir. Nah, dalam pengumpulan bukti akhir itu meliputi yang pertama ada melaksanakan prosedur analitis akhir. Nah, pelaksanaan prosedur analitis akhir itu berguna sebagai penelaahan akhir tentang kesalahan penyajian material atau masalah keuangan yang tidak terlihat ketika auditor melakukan pengujian lain. Yang kedua, ada menilai asumsi kelangsungan usaha atau going concern. Jadi, berdasarkan suatu asumsi kelangsungan usaha, suatu entitas dipandang bertahan dalam bisnis untuk masa depan yang dapat diprediksi. Nah, salah satu cara untuk mengetahui nih kira-kira apakah perusahaan itu dapat berjalan sebagaimana mestinya atau memiliki kelangsungan usaha, itu adalah dengan menggunakan current ratio, yakni dengan membagi aset lancar dengan kewajiban lancarnya. Nah, rasio ini memberikan gambaran tentang seberapa besar aset lancar perusahaan dapat digunakan untuk membayar kewajiban lancarnya. Selanjutnya ada mendapatkan surat representasi manajemen. Nah, salah satu surat representasi itu kan adalah representasi tertulis nih. Itu adalah informasi yang perlu diperoleh auditor dalam hubungannya dengan audit atas laporan keuangan entitas. Representasi tertulis sendiri itu merupakan sumber bukti audit yang sangat penting. Dan yang terakhir ada membaca informasi pada laporan tahunan entitas. Jadi, auditor itu harus bisa membandingkan informasi dengan laporan keuangan untuk memastikan bahwasanya hal tersebut itu benar atau sesuai. Kemudian topik berikutnya adalah mengenai mengevaluasi hasil. Jadi, setelah melaksanakan semua prosedur audit pada setiap area audit, termasuk tadi ya, mereview kontingensi, kemudian peristiwa kemudian, dan juga mengumpulkan bukti akhir, maka auditor harus mengintegrasikan semua hasil yang diperoleh menjadi satu kesimpulan keseluruhan tentang laporan keuangan. Nah, dalam mengevaluasi hasil itu ada beberapa poin-poin nih yang perlu diperhatikan. Yang pertama ada bukti yang cukup dan tepat. Nah, alat bantu yang sering digunakan auditor untuk menentukan apakah bukti itu sudah cukup dan tepat itu daftar pengecekan penyelesaian audit. Nah, jika di akhir nanti auditor berkesimpulan bahwa bukti itu belum cukup diperoleh, maka auditor tuh punya dua pilihan nih. Yang pertama bisa dengan mengumpulkan tambahan bukti atau menerbitkan laporan dengan opini wajar dengan pengecualian atau opini tidak memberi pendapat. Kemudian yang kedua ada bukti pendukung opini auditor. Nah, bagian penting dalam mengevaluasi apakah laporan keuangan disajikan secara wajar, itu meliputi review oleh auditor atas ikhtisar kesalahan penyajian yang ditemukan dalam audit. Auditor punya dua pilihan nih. Jika yakin bahwa terdapat bukti yang cukup, tetapi mereka berkesimpulan bahwa laporan keuangan itu tidak disajikan secara wajar. Yang pertama, laporan keuangannya itu harus disesuaikan untuk memuaskan auditor. Atau auditor akan menerbitkan laporan dengan opini wajar dengan pengecualian atau opini tidak wajar. Kemudian, poin yang ketiga ada pengungkapan laporan keuangan. Banyak akuntan publik itu menggunakan daftar pengecekan pengungkapan laporan keuangan sebagai pengingat bagi auditor tentang masalah-masalah yang sering kali dijumpai auditor berkaitan dengan pengungkapan dalam laporan keuangan. Dan hal ini juga mempermudah review untuk keseluruhan audit. Yang selanjutnya ada review atas dokumentasi audit. Jadi ada 3 alasan kenapa sih auditor itu harus mereview dokumentasi audit. Yang pertama, alasannya adalah untuk mengevaluasi kinerja personil kantor akuntan yang kurang berpengalaman. Jadi dalam melaksanakan audit itu kan tidak semua auditor yang diterjunkan adalah auditor dengan pengalaman dan jam terbang yang tinggi. Bisa jadi auditor tersebut itu pengalamannya masih kurang dari 5 tahun. Jadi, dokumentasi audit yang telah dibuat itu perlu direview kembali. Dan yang kedua, untuk memastikan bahwa audit telah memenuhi standar kinerja kantor akuntan publik yang bersangkutan.
Dan yang terakhir adalah untuk mengatasi bias yang seringkali mempengaruhi pertimbangan auditor. eh ya, mohon maaf. Yang terakhir adalah untuk mengatasi bias yang seringkali mempengaruhi pertimbangan auditor. Nah, poin selanjutnya adalah pengkajian ulang independen. Pengkajian ulang independen ini biasanya juga disebut sebagai pengkajian ulang kualitas penugasan. Nah, pengkajian ulang independen itu biasanya dilakukan oleh reviewer independen yang sama sekali tidak terlibat dalam proses audit, tapi berasal dari kantor akuntan publik yang sama. Selanjutnya itu ringkasan penilaian bukti. Dan yang terakhir ada menerbitkan laporan keuangan. Nah, topik selanjutnya adalah menerbitkan laporan auditor. Jadi mengingat bahwa laporan audit adalah satu-satunya hal yang dilihat pengguna dalam proses audit, dan konsekuensi dari penerbitan laporan yang tidak tepat bisa berakibat fatal, maka laporan audit harus dibuat dengan tepat. Dan juga harus diterbitkan di waktu yang tepat pula. Selanjutnya topik yang terakhir adalah komunikasi dengan manajemen pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Nah, tujuannya adalah satu, untuk mengkomunikasikan secara jelas kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola tentang tanggung jawab auditor berkaitan dengan audit atas laporan keuangan dan gambaran umum perencanaan lingkup dan saat audit. Kemudian yang kedua, untuk memperoleh informasi yang relevan dengan audit dari pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Yang ketiga, untuk menyediakan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola secara tepat waktu, hasil observasi unit yang signifikan dan relevan terhadap tanggung jawab mereka untuk mengawasi proses laporan keuangan. Dan yang terakhir, untuk mendukung komunikasi dua orang yang efektif antara auditor dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Selain komunikasi dengan manajemen, biasanya auditor juga mengirimkan surat nih. Surat ditujukan kepada manajemen. Tujuannya adalah untuk memberi informasi kepada personil klien tentang rekomendasi yang diberikan akuntan publik untuk perbaikan suatu bidang tertentu bisnis klien. Nah, kebanyakan rekomendasi auditor itu difokuskan pada saran-saran untuk memperbaiki efisiensi operasi. Jadi selain tujuan di atas, tujuan lainnya adalah bahwasanya auditor ingin membuktikan bahwa auditor bisa memberikan manfaat lain selain dari jasa audit. Dan auditor juga sangat berpengalaman dalam mengaudit berbagai jenis perusahaan. Oleh karena itu, mereka bisa memberikan saran-saran perbaikan untuk perusahaan yang diauditnya. Nah, terima kasih. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Semoga yang saya sampaikan bisa menjadi manfaat bagi diri saya dan juga teman-teman semua. Apabila ada kesalahan baik dari kata, perilaku maupun dari materi yang sudah saya sampaikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya juga masih belajar. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.